Shalom adik-adik, hora, selamat hari Minggu. Apa kabarnya Minggu hari ini, pagi hari ini? Pasti adik-adik menjawab, dahsyat, yes, puji Tuhan Kakak Desta. Wow, itu baru namanya adik-adik luar biasa, anak Tuhan yang luar biasa. Yes, kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita telah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan telah berikan kita kemampuan untuk mengerjakan ujian ya, baik buat adik-adik yang selesai ujian, yang sedang ujian. Dan terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Yuk kita mau ibadah hari ini tanggal 14 Maret 2021 itu adalah Minggu Letare. Letare itu artinya sukacita. So, adik-adik di rumah, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bersukacita dalam bernyanyi, dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, juga terlebih lagi hati yang penuh sukacita dalam mengikuti ibadah online hari ini. Sehingga dalam ibadah kita hari ini nama Tuhan dimuliakan. Oke adik-adik ya, yuk duduk yang rapi, bawa Alkitabmu, tidak jalan-jalan, tidak makan dan tidak minum-minum. Kita siapkan hati kita selama 40 menit ke depan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita. Ya adik-adik ya, yuk kita mulai ibadah kita hari ini dengan bernyanyi bersama lagu pembukaan dalam ibadah ini. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yuk bangkit berdiri semuanya, kita pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya, lakukan dengan lebih semangat lagi. Siap adik-adik ya? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami semua. Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat ya. Mari kita bangkit berdiri, semangat, ceria dan sukacita. Kita akan menyanyikan 2 lagu sekaligus ya. Aku senang jadi anak Tuhan dan jalan serta Yesus. Masih semua di sini senang ya jadi anak Tuhan? Pasti dong Kak. Oke, kita mulai lagu pertama. Aku senang jadi anak Tuhan. Oke Bang Albert. Anak Tuhan tak boleh
hari ini Kakak Dewi akan membacakan warta sekolah minggu untuk kita semua. Warta sekolah minggu yang pertama adalah bulan depan, bulan April, kita akan mengadakan perayaan Paskah. Jadi adik-adik yang di rumah jangan lupa ya selalu mengikuti ibadah online setiap hari Minggu, karena nanti sebelum perayaan Paskah kita akan mengadakan lomba. Jadi adik-adik yang di rumah harus ikutin lombanya, karena nanti siapa yang menang akan dapat hadiah. Dan warta sekolah minggu yang kedua adalah apabila adik-adik ada yang sakit di rumah atau yang berada di rumah sakit, adik-adik jangan lupa ya selalu kasih kabar, kasih tahu ke grup kelas, atau bisa juga menginfokan ke kakak atau abang guru sekolah minggunya. Jadi kita sama-sama berdoa supaya adik-adik yang sedang sakit bisa cepat sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan warta sekolah minggu yang ketiga adalah apabila adik-adik ada yang sedang berduka cita, ada yang sudah kehilangan keluarga terdekat, adik-adik bisa menginformasikan kembali ke grup kelas atau ke kakak abang guru sekolah minggunya, supaya kita sama-sama tahu adik-adik yang sedang berduka cita, dan kita sama-sama berdoa supaya Tuhan Yesus kasih penghiburan buat adik-adik yang sedang berduka cita. Dan kalau adik-adik juga ada yang punya kabar sukacita seperti punya nilai yang bagus atau mama baru lahiran, nah adik-adik kan baru kedatangan dedek baru di rumah, jadi adik-adik juga harus menginformasikan ya kabar sukacitanya supaya kita semua ikut sukacita mendengar kabar dari adik-adik. Dan warta sekolah minggu yang keempat adalah adik-adik yang di rumah harus selalu jaga kesehatan, harus selalu makan makanan yang bergizi, jangan lupa makan sayur, makan ikan, makan buah yang bergizi, supaya penyakit yang dalam tubuh itu keluar, dan yang kalau mau datang nih nggak jadi datang karena adik-adik sudah makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa selalu rajin cuci tangan, pakai masker kemanapun kalian pergi, dan nggak boleh dulu kemana-mana ya, tetap di rumah saja. Dan warta sekolah minggu yang terakhir adalah yang kelima, adik-adik yang sedang melakukan ujian sekolahnya ataupun yang sudah, jangan lupa tetap belajar dan tetap berdoa supaya apapun yang didapati di hasil ujian itu mendapatkan nilai yang terbaik. Oke adik-adik, demikian warta sekolah minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Joyce. Kakak hari ini akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Duduk yang rapi. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami hari lepas hari. Dan sebentar kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang tuntun hati dan pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu pada hari ini. Tuntun kami semua ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, dan berbicaralah ya Bapa, sebab anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan itu diambil dari kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68.
Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak bacakan, adik-adik juga baca di rumah di Alkitabnya masing-masing ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu sudah dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Adik-adik, di luar pengadilan itu ada yang berkata, salibkan dia, hukum dia sudah menghujat Allah, dia sudah menghina Allah, dia tidak mau melakukan hukum Taurat. Itulah yang disebutkan oleh orang banyak pada saat Yesus diadili di mahkamah agama. Ya, itulah yang disebutkan orang-orang banyak. Orang-orang di luaran sana mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menghujat Allah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus disalib, harus dihukum mati. Salah Tuhan Yesus apa? Apakah adik-adik tahu salah Tuhan Yesus? Ataukah mereka sebenarnya tahu apakah ada kesalahan Tuhan Yesus? Di dalam Alkitab tadi, di dalam perikop tadi, banyak orang-orang yang dicari untuk berkata bohong tentang Tuhan Yesus. Tapi dari sekian banyak orang itu mereka hanya menemukan 2. Tapi bukan karena 2, karena 1, bukan. Yang bisa menghukum Tuhan Yesus, tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak itu. Adik-adik ingat, minggu lalu kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus disambut, dipuji, dipuja, dielu-elukan oleh orang-orang Yahudi pada saat ia masuk kota Yerusalem. Semua orang melambaikan daun palem. Hosana, diberkatilah anak Daud. Hosana. Itu sebuah pujian bagi Tuhan Yesus. Itu sebuah penyambutan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus ketika ia masuk ke kota Yerusalem mengendarai apa? Keledai. Ya, semua orang Yerusalem menyambut dia. Tetapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, di malam Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia dikhianati oleh Yudas Iskariot dan ditangkap oleh pasukan Romawi dan dibawa ke pengadilan. Pada saat di pengadilan tidak satu orang pun murid Tuhan Yesus yang datang untuk menemani dia. Pada saat mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ditangkap, semua muridnya kabur. Semua muridnya ketakutan. Ya, jangan-jangan saya ikut ditangkap, jangan-jangan saya ikut dihukum. Tidak ada yang menemani
Tuhan Yesus pada saat ia ditangkap, kecuali satu orang, yaitu Petrus. Tapi Petrus pun tidak bersama-sama Tuhan Yesus. Dia melihat dari jauh, dia melihat, baik-baik aja nggak ya ini guru saya? Baik-baik aja nggak ya Tuhan Yesus? Dibawa kemana? Dia melihat dari jauh. Ya, dia pun ketakutan. Nah, Petrus pun pada akhirnya Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik ingat ceritanya bahwa Petrus ditanya, kamu kan teman dia? Bukan, saya nggak kenal. Kamu kan yang selalu sama-sama dia, ikut mukjizatmu pada saat dia menyembuhkan orang sakit. Kak, bukan saya nggak kenal sama dia. Kamu kan muridnya dia. Bukan saya, itu orang lain. Kamu salah. Ingat, Petrus pun yang menemani Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus pada saat diadili, dia akhirnya jatuh ke dalam dosa dan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan orang-orang banyak juga berkata-kata di luar pengadilan, salibkan dia, hukum dia. Ya, di dalam ayat tadi, dari banyak orang itu, ada 2 orang yang bersaksi dusta. Apa sih Kak bersaksi dusta itu? Bersaksi dusta itu adalah kita berbohong kepada orang lain. Kita mengatakan hal yang tidak benar pada orang lain. Misalnya, kita punya teman yang baik sama kita. Pada suatu hari dia menolong kita, membantu kita. Ya, tetapi beberapa hari kemudian kita bertemu dengan teman kita yang lain. Dia bilang, teman yang tadinya menolong kita, si A, dan yang bertemu dengan kita itu si B misalnya. Si B bilang begini sama kita, tau gak lo? Dia tuh orangnya sombong tuh si A. Masa dia pamer sama gue begini-begini. Masa dia begini-begini. Masa? Iya, lu mah gak percaya. Dia benar begini-begini. Kita tahu teman kita si A itu sebenarnya baik. Tetapi karena kita mendengarkan si B berkata yang buruk, kita mendengarkan dia. Adik-adik, orang manusia cenderung pengen mendengarkan yang buruk. Contohnya nyata. Orang-orang Yahudi tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tetapi pada saat imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bermaksud mencelakakan Tuhan Yesus, bermaksud untuk menghukum Tuhan Yesus, mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi orang-orang yang lupa akan kebaikan Tuhan. Makanya mereka menyatakan, salibkan dia, hukum dia. Ya, karena ketakutan mereka. Atau mungkin karena mereka tidak mau mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana kita sekarang? Apakah kita mau seperti orang-orang Yahudi, ya, yang pada saat Tuhan Yesus diadili, kita justru berkata yang tidak benar. Ya, kita tahu yang benar, sebenarnya kita tahu yang baik yang mana, tetapi kita pengennya udahlah iseng. Kalian tahu hoax kan? Di medsos misalnya, wah banyak sekali hoax ya, berita-berita yang nggak benar. Tapi kita lebih sering langsung, udah kasih tahu nih, sebarin aja, sebarin. Padahal kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Kita nggak cross check dulu, kita nggak cari tahu dulu, tapi kita langsung sebarin. Nah, pada saat kita sudah menyebarkan hoax itu, maka kita pun menjadi orang-orang yang tidak benar. Nah, adik-adik, di sini kita banyak belajar, ya. Kita banyak belajar dari orang-orang yang berkata-kata bohong, berkata-kata tidak benar,
ya pada saat Tuhan Yesus diadili. Nah, sekarang kita punya dua pilihan. Adik-adik mau seperti orang-orang Yahudi itu atau tidak? Ya, ingat, hukum Taurat ada 10. Adik-adik ingat yang ke-9? Jangan engkau bersaksi dusta atas sesamamu. Ya, Tuhan Allah sudah menetapkan jangan engkau berbohong. Ya, mulut kita dipakai untuk berkata-kata yang baik, bukan berkata-kata yang bohong. Ya, kalau kita ditekan atau maksudnya harus berkata bohong, harus karena ini, jangan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Jangan sebenarnya iya, kalian bilang yang sebaliknya. Itu adalah suatu dosa dan kita sudah melanggar hukum Taurat yang ke-9. Nah, adik-adik, hal lain yang mau kita pelajari di dalam perikop ini, selain kita tidak menjadi orang-orang yang berkata bohong, ya, kita mau berkata yang benar, walaupun kita dalam perasaan takut, ya, kita minta bantuan Roh Kudus supaya kita bisa berani berkata yang benar. Yang ketiga yang kita mau pelajari adalah Tuhan Yesus tidak membalas apapun yang orang-orang itu sampaikan. Walaupun dia dihina, walaupun dia dinyatakan menghujat Allah, padahal dia sendiri Allah, ya kan? Nah, tetapi dia tidak membalas perkataan mereka. Dia tidak marah-marah balik kepada imam-imam besar, kepada orang-orang Farisi itu yang sudah menghina ia, yang sudah berkata-kata buruk. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak mau membalas? Karena Tuhan Yesus punya satu tujuan. Datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ia tahu bahwa ia harus menderita. Ia harus mati demi menyelamatkan manusia. Demi kasihnya kepada manusia. Makanya ia rela dan ia mau dan ia tidak membalas apapun yang dikatakan orang-orang terhadap dirinya. Karena kasih Tuhan, ia rela menerima itu semua. Kita, adik-adik, kita harus belajar bahwa karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi Ia. Caranya bagaimana? Caranya yang nomor 1 dan yang nomor 2. Tidak berkata bohong kepada orang lain, tidak berkata bohong tentang orang lain. Ya, dan yang kedua, ketika kita merasa takut karena kita harus menyatakan yang benar, kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita dikuatkan, agar kita mempunyai keberanian untuk melakukan hal yang baik. Ya, ingat, minggu ini adalah minggu Prapaskah. Kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk memperingati kematian Tuhan Yesus dan merayakan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kita merayakan kasih Tuhan Yesus, penyelamatan yang luar biasa yang Ia berikan kepada seluruh umat manusia. Sampai di sini firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita minta penguatan dari Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih karena Engkau tuntun dan pimpin kami di dalam firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami betapa kasih yang luar biasa ketika Engkau datang ke dunia, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ajar kami ya Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang bisa berkata-kata benar, yang mau berkata-kata benar, mengatakan iya karena iya, mengatakan tidak karena tidak. Bukan kebohongan tentang orang lain, ataupun
kami sengaja berkata bohong. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami telah melakukan pelanggaran, jika kami telah percaya akan hoax, jika kami telah menyebarkan hoax kepada orang lain. Tuntun kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang senantiasa berkata benar. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat emas kita pada minggu ini berasal dari Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kakak ulang sekali lagi ya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Halo adik-adik. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan ayat emas. Sekarang kita mau buat kreativitas yang berkaitan dengan cerita kakak tadi, terus dengan ayat emas tadi. Ya, hari ini kakak siapin 2 aktivitas untuk kelas TK dan juga untuk kelas 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kita firman Tuhan itu kan kita harus berkata benar. Nah, untuk adik-adik kelas TK, kakak siapkan bentuk seperti ini. Bentuk apa? Seperti bibir ya. Nah, seperti bibir. Nah, adik-adik boleh minta tolong mama atau papa nanti print di kertas ini. Kalau nggak punya karton merah nggak apa-apa, pakai kertas biasa aja. Adik-adik bisa warnain, bisa enggak ya. Nanti di tengah-tengah sini ditulis aku mau berkata benar ya, supaya kita ingat bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu berkata benar ya. Tulisannya minta dibantuin sama mama sama papa. Nah, ini kakak pakai stik es krim ya. Kalau sedotan juga nggak ada stik es krim, sedotan juga nggak ada apa-apa. Jadi supaya ini bisa kita pegang dan kita bisa, adik-adik bisa ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berkata benar. Nah, untuk kelas 1, 2, kelas 1, 2 dan kelas 3, 4 kakak siapkan seperti ini, gambar seperti ini. Kok ini ada lidahnya panjang banget kak? Iya, ini bentuknya muka seorang anak perempuan, yang untuk laki-laki nggak apa-apa ya. Nah, di sini ditulis ayat emas kita Matius 5 ayat 37. Nah, nanti adik-adik tulis di bawahnya sini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apapun yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, jadi ayat emasnya yang sudah kalian hafalkan tadi, biar tambah hafal lagi, kalian tulis di sini. Ini bisa kalian warnain ya. Mau ditempelin stick hiasan di sini, di sininya juga boleh, nggak apa-apa ya. Jadi nanti ini bisa ditarik-tarik seperti ini ya. Nah, ini untuk kelas 1, 2, 3, 4. Gambarnya, polanya itu untuk kelas TK polanya seperti ini. Untuk kelas 1, 2, 3, 4 polanya seperti ini. Nah, di sini ada garis yang keputus-putus, ini nanti kalian minta tolong mama atau papa dipotong ya, dipotong di sini, dipotong di sini, dipotong supaya kertas yang ini yang tadi seperti lidah ini bisa dimasukkan. Oke ya, nanti kalau sudah kalian siapkan semua kreativitasnya, difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke? Selamat mencoba, selamat berkreasi. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sudah selesai ibadah kita. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, atas nyanyian pujian yang boleh kami sampaikan. Biarlah itu menjadi pelayanan kami, biarlah persekutuan kami boleh kami resapi, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami ingin mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau juga tuntun dan sertai kami ya Bapa, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah belajar kami jika pada minggu ini kami menghadapi ujian, banyak sekali ujian dari sekolah. Namun kami percaya Engkau akan menyertai dan menuntun kami pada saat ujian dan pada saat belajar. Berikan kami konsentrasi yang penuh ya Bapa. Berikan kami ketekunan pada saat kami mengerjakan soal ujian yang diberikan oleh guru kami. Ya Bapa, berkatilah juga kedua orang tua kami. Berikanlah mereka juga kesehatan, rezeki ya Bapa. Biarlah mereka juga memperoleh hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga mereka pun boleh membimbing dan mendidik kami anak-anaknya. Tuhan, lingkupilah kami hari lepas hari dengan Roh Kudus-Mu. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.